karena ini awalnya kajian ibu-ibu tapi dibuka secara umum, bicara tentang wanita. Siapa sih wanita yang nggak ingin mukanya kinclong gitu loh, mukanya berseri, mukanya bersih. Itu dambaan banyak wanita, bahkan mungkin 99,99999% wanita ingin wajahnya kinclong. Terus 0,1%-nya pengennya apa? Pengennya kinclong banget gitu loh, atau bingit. Jadi itu keinginan dari, bisa dikatakan, hampir semua wanita. Nah, dan keinginan itu kalau dalam rangka menyenangkan suami dan digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai istri, maka nggak ada masalah sama sekali. Hanya saja pertanyaannya adalah, banyak di antara kita yang hanya fokus pada perawatan atau treatment kecantikan tertentu, dan lupa bahwa ulama kita itu ternyata memberikan tips kepada kita. Nah, bagi kita yang ingin, atau ibu-ibu yang ingin mukanya berseri, mukanya bersih, dan bisa tampil maksimal, maka ada baiknya mendengar nasihat dari seorang tokoh besar di dalam sejarah Islam, sahabat yang dijamin masuk surga, bahkan 10 sahabat terbaik, bahkan bukan hanya 10 sahabat terbaik, ini top 5-nya sahabat, 5 sahabat terbaik. Dan di waktu yang sama beliau adalah menantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah mengkerucut ya, jadi udah ada gambaran 5 terbaik, lalu menantu Nabi SAW. Kira-kira udah ada gambaran belum siapa beliau? Oke, saya kasih clue lagi. Bukan hanya menantu, tapi beliau menikahi 2 anak wanita Nabi SAW, tentu saja bukan pada waktu yang sama. Dan saya rasa hanya tinggal satu nama yang ada di benak kita. Siapa nama tersebut? Abdurrahman bin Auf? Ya bukanlah jamaah. Namanya adalah Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, Dzun Nurain, pemilik 2 cahaya, yang artinya pernah menjadi pemimpin dan mengimami 2 putri Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah memberikan sebuah kaedah besar kepada kita dalam masalah ini. Mari kita simak baik-baik. Beliau menyampaikan dalam sebuah nasihat, dan nasihat ini bisa dicek di dalam kitab Al-Adab Syar'iyah. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu menuturkan, ma asarra ahadun sariratan illa adharaha Allahu ala safahati wajhihi wa falatati lisanih. Tidaklah seseorang menyembunyikan rahasia, melakukan sebuah amalan rahasia, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan rahasia tersebut pada wajah dan mukanya. Allah akan perlihatkan rahasia tersebut di wajahnya dan di lisannya secara spontanitas. Di lisannya secara spontanitas. Falatati lisani itu bagaimana cara dia berbicara secara spontanitas, nggak pakai skrip, nggak pakai naskah. Begitulah cara dia bicara. Hadirin yang Allah muliakan, khususnya ibu sekalian, yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah. Dari nasihat simpel ini kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa kalau kita ingin punya wajah yang berseri, punya wajah yang kinclong, maka milikilah amalan-amalan rahasia yang kinclong. Nah itu.
milikilah amalan-amalan rahasia yang kinclong. Jadi kalau amalan rahasia kita kinclong, maka nanti wajah kita akan kinclong deh, Masya Allah. Dan lisan kita akan enak banget didengar. Dan kalau sekarang bukan hanya lisan ya, tapi jempol juga enak. Kadang-kadang lisan tuh pendiam, tapi jempolnya tajamnya minta ampun. Padahal tuh kuku udah dipotong, udah di mani-pedi, tapi tetap aja kalau udah WA, ya Allah, puluhan orang tersinggung. Nah, hadirin yang Allah muliakan, maka kuncinya milikilah rahasia yang kinclong. Amalan-amalan rahasia, itu akan berpengaruh ke wajah kita. Kita akan punya air muka yang bagus, air muka yang seger, yang nyenengin, yang orang tuh kayak senang banget ngelihat kita gitu ya, khususnya suami kita. Lalu teman-teman wanita kita, kalau ini ibu-ibu, tentu saya, kok mbak kok wajahnya kok berseri banget, nah gitu, pasti perawatan. Iya, perawatan dong, masa nggak perawatan? Perawatannya apa? Tahajud perawatannya, gitu, Masya Allah. Perawatannya itu sholat sunnah di rumah sendirian, itu. Perawatannya itu baca Quran ketika nggak ada orang, Masya Allah. Dan amalan-amalan kinclong lainnya. Dan ini nggak main-main. Yang memberikan tips adalah orang yang terbukti sukses di dunia dan akhirat. Orang sosok yang dijamin masuk surga, Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Oleh karena itu bagi kita semua, baik ibu-ibu maupun jika ada bapak-bapak atau ikhwan yang dengar, kalau kita ingin punya wajah yang berseri, kita harus punya waktu sendirian dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita isi dengan ibadah. Makanya salah satu tips dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, Umar bin Khattab, semua orang tahu ya, Umar bin Khattab, kata beliau, khudhu bihadhikum minal uzlah. Kalian tuh harus punya waktu sendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus punya waktu. Jangan sampai 7/24 jam selalu bersama makhluk dan bersama makhluk. Walaupun sama suami kita, walaupun dengan anak-anak kita atau dengan keponakan kita, sama suami bagus, sama anak-anak juga positif, tapi harus ada waktu, gak ada siapa-siapa kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada waktu beruzlah gitu loh. Beruzlah itu hal yang dibutuhkan bagi kita yang ingin punya wajah yang kinclong dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, tentu saja, yang jauh lebih penting daripada sekedar muka yang kinclong, tentu saja. Nah, itu kuncinya adalah kita harus punya waktu uzlah. Khudhu bihadhikum minal uzlah. Kalian tuh harus punya waktu sendirian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hal yang penting. Dalam kesempatan lain mau juga mengatakan al-uzlatu rahatun min khullatis su'. Bersendirian dengan Allah itu adalah saat-saat yang rohah. Itu saat-saatnya kita istirahat dari orang-orang yang buruk. Karena ketika kita sendirian, sejatinya kita hanya berdua-duaan dengan Al-Muhsin yang maha baik, Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Betul, suami kita itu sangat mencintai kita, tapi siapa di antara kita punya suami yang sempurna? Siapa di antara kita punya suami yang gak pernah nyebelin, yang gak pernah marah-marah, yang gak pernah membuat kita sedih gitu ya? Ya namanya suami manusia, sesoleh-solehnya pasti ada waktunya, aduh aku tuh lagi sebel banget sama lakiku misalnya gitu. Padahal sih emangnya lakimu itu jahat? Enggak sih, dia orang yang paling hebat ibadahnya yang pernah aku tahu gitu loh. Tapi yang namanya juga manusia. Tapi ketika kita
berkholwat dengan Allah, beruzlah, bersendirian dengan Allah, maka kita sedang bersama zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, zat yang maha baik, yang maha bijak, yang gak ada satupun setitik sifat buruk. Makanya rohah itu yang dirasakan para ulama, itu yang dirasakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan, gitu loh. Kita butuh gitu loh. Lalu kita isi dengan apa? Kalau udah berdua-duaan dengan Allah nih, kita isi dengan apa? Loh kok tidur? Jangan. Al-Imam Sa'id bin Musayyib, pakar fikih terbaik di masa tabi'in, kata beliau, al-uzlatu ibadatun wa dzikr. Kalau sudah kita punya waktu menyendiri dengan Allah, maka itulah waktu ibadah dan waktu berzikir kepada Allah. Gitu. Itu prime time-nya waktu ibadah dan zikir. Salah satu prime time. Jadi hadirin Allah muliakan, dan salah satu manfaatnya ke wajah, tadi kata Utsman bin Affan, ke wajah. Di samping ibu-ibu misalnya perawatan kecantikan dan seterusnya selama tidak haram ya, tapi ini harus dilakukan nih jamaah, ini harus dilakukan. Dan bukan hanya Umar yang mengatakan demikian, bukan hanya Sa'id bin Musayyib yang mengatakan demikian. Salah satu murid terbaiknya Aisyah radhiyallahu taala anha, siapa beliau? Al-Imam Masruq. Al-Imam Masruq pernah menyatakan, innal mar'a lahaqiqun an takuna lahu majalisu yakhlu fiha yadhkuru fiha dhunubahu fayastaghfiru minha. Seseorang itu butuh memiliki momen-momen, majelis-majelis yang tidak ada seorang pun kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana dia mengingat dosa-dosanya. Dan di momen itulah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu kata para ulama, itu kebutuhan. Kebutuhan.